Permisi Bu Rina. Iya, sini masuk deh. Bu, saya boleh mengganggu waktunya sebentar buat Boleh. menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan duduk deh. Oke, silakan duduk. Sebelumnya Bu Rina mau tanya, saat ini pelajarannya apa? Pelajaran saya IPS. IPS. Kok kamu bisa sampai sini? Apakah sudah izin dengan guru yang mengajar? Sudah izin. Dibolehkan? Diperbolehkan. Oke. Kok Bu Rina lihat tadi kamu kok mau kesini, ya kan? Iya. Kemudian ada sesuatukah yang ingin kamu sampaikan kepada Bu Rina? Iya, saya mau menyampaikan, kan saya mau melanjutkan di SMA atau SMK, cuma saya masih bingung. Dan pendapat saya dengan orang tua itu berbeda, jadi saya harus tanya Bu Rina untuk mencari pendapat lain. Oke, lah kenapa kamu harus mencari Bu Rina? Ya karena saya lebih dekatnya dari Bu Rina, sharing-sharingnya sama Bu Rina, dengan Bu Rina. Oke, kita kembali lagi bahwa yang menjadi permasalahan saat ini yaitu kamu bingung tentang sekolah SMA dan SMK, ya kan? Sedangkan yang kamu pilih itu tidak sesuai dengan keinginan dari orang tua, ya kan? Apakah seperti itu? Iya. Nah, dari ini nanti harapannya bagaimana? Saya berharap nanti saya bisa di SMK. Ya. Nanti orang tua saya juga mengizinkan. Ya, nanti setelah pertemuan ini harapannya terselesaikan ya berarti ya. Iya. Oke. Dan kita fokus lagi tentang apa yang ingin kamu sampaikan tadi, yaitu menjadi tidak bingung dan mantap akan studi lanjut yang kamu pilih ya. Iya. Bu Rina ingin tanya, selama kamu sekolah di sini itu prestasimu apa selama ini di SMP? Saya di SMP bisa menjadi OSIS. Aktif di OSIS? Di OSIS. Ya. Prestasi saya di SMP juga lebih berkembang, meningkat daripada waktu saya dulu sebelum SMP. Oke. Secara akademis di kelas nilai-nilaimu bagaimana? Alhamdulillah nilai-nilai saya juga baik. Maksudnya baik? Masuk di peringkat? Iya, alhamdulillah masuk di peringkat. Oke. Kemudian ketika kamu melihat nilai-nilai rapot, pasti akan ada nilai yang berbeda. Itu yang tinggi nilai apa biasanya? Pendidikan agama Sama sama pelajaran IPS. IPS, berarti bagus di IPS-nya ya? Iya. Nah, kemudian kamu juga dibantu aktif di kegiatan OSIS, apalagi? Iya cuma itu, sama saya kemarin itu kepramukaan. Kepramukaan itu kan sebagai bekal ya akademis Iya. itu. Kemudian tadi kamu kan bingung tentang SMA dan SMK, ya kan? Sudahkah kamu mencari informasi tentang SMA dan SMK? Sudah. Di mana kamu mencarinya? Saya mencarinya di media sosial dan dari kakak-kakak kelas yang alumni SMP. Oke, berarti sudah bisa dari Google Iya. atau dari internet, kemudian dari kakak-kakak ya. Iya. Kamu sudah tahu perbedaan SMA dan SMK? Iya. Oke, SMA itu menurutmu bagaimana pandanganmu tentang SMA? Kalau di SMA itu kan banyak pelajarannya dan kurang praktek. Iya. Sedangkan saya lebih suka praktek Iya. seperti SMK. Nah, berarti kamu lebih menyukai di SMK, Di SMK. seperti itu ya. Iya. Nah, sedangkan orang tuamu Lebih menginginkan di SMA. dengan alasan apa? Karena bisa kuliah dan tidak ada praktek-praktek yang memakan biaya yang banyak. Oh, gitu. Berarti dari orang tua alasannya yaitu karena tidak ada praktek-praktek di SMA, jadi pengeluaran untuk biaya pendidikannya itu tidak terlalu banyak. Kemudian harapannya berarti orang tuamu berharap kamu nanti bisa di perguruan tinggi, seperti Iya. itu. Iya. Nah, sedangkan kamu punya keinginan sekolah di perguruan tinggi enggak? Saya juga berkeinginan, tapi saya lebih ingin bekerja dulu baru ke perguruan tinggi. Oke. Kalau di SMK kamu sudah tahu bahwa tujuannya nanti adalah keterampilan bekerja ya. Iya. Sedangkan kamu juga ada keinginan untuk kuliah. Nah, pertanyaannya Bu Rina, ketika kamu nanti kuliah, jurusan apa yang akan kamu ambil? Kalau saya pengennya akuntansi. Oke, akuntansi ya. Itu pendidikan apa akuntansi yang biasa, akuntansi murni? Kalau itu saya belum tahu, saya belum mempelajarinya, jadi saya masih belum.
berarti perbedaan orang tua itu punya alasan kalau di SMA itu biayanya lebih ringan Iya. dan berharap nanti di perguruan tinggi gitu ya. Nah, perguruan tinggi itu orang tuamu pernah nggak menyampaikan pekerjaan apa yang untuk direncanakan untuk kamu setelah lulus kuliah nanti? Kalau dulu pernah katanya disuruh bekerja di bank atau di ya seperti itu Bang, kayak gitu. Oke. Berarti tadi orang tua ya hampir sama ya kalau Brina menarik kesimpulan tadi, kamu setelah lulus SMK juga ke akuntansi. Iya. Sedangkan orang tua juga menginginkan yang sama, tetapi kamu ingin membantu orang tua dulu dengan cara bekerja terlebih dahulu. Brina tanya kembali, ketika nanti kamu selesai SMK, kamu masih punya minat untuk, kan kamu udah punya uang sendiri, masih punya minat untuk sekolah studi lanjut nggak, kuliah? Iya, saya masih berminat. Sudah dari cita-cita saya dari SMP habis walaupun sudah bekerja tetap melanjutkan. Oke, ya. Itu tentang tadi potensi-potensi kamu udah nyampe ke. Kalau yang paling banyak kelebihan kamu itu di pelajaran IPS, ya kan? Iya. Kemudian juga kamu memiliki keterampilan lain di kegiatan pramuka dan OSIS, tetapi terhalang dengan orang tua untuk menyampaikan. Sudahkah kamu menyampaikan kepada orang tua apa yang kamu inginkan? Saya sudah sering menyampaikan kepada orang tua saya. Terus orang tuamu bagaimana responnya? Ya, responnya juga baik, tapi tetap menyarankan buat yang diinginkan orang tua. Dengan alasan? Dengan alasan karena ya itu yang ingin ke perguruan tinggi dulu baru kerja. Sudah berapa kali kamu mencoba untuk menyampaikan kepada orang tua? Sudah lebih dari 2 kali, sudah banyak saya sharing ke orang tua dan ke orang tua sudah. Tapi jawabannya tetap sama. Ya. Nah, alasanmu kenapa nggak di SMA? Itu apakah hanya karena di SMA itu tidak ada praktek di SMK atau bagaimana? Iya, cuma itu saja. Dan juga kalau di SMA itu nanti kan pelajarannya sama seperti SMP. Jadi saya ingin yang berbeda gitu loh Bu. Oke, terus untuk meyakinkan orang tua dan orang tua kamu setuju, tadi kan di permasalah biaya ya. Iya. Sudahkah kamu tanya-tanya kakak kelas atau informasi dari internet tentang biaya di SMK? Sudah. Nah, bagaimana biayanya? Biayanya itu ya bisa standar gitu dan saya tapi belum menyampaikan ke orang tua biayanya. Ya, mungkin itu. Jadi kamu bisa, kan ini terkaitnya dengan biaya. Iya. Tadi orang tuamu juga akan mendukung, tetapi bisa saja nanti orang tuamu mendukung, tetapi saat ini yang dipikirkan adalah biaya dan SMK banyak praktek yang membutuhkan biaya. Nah, tentang apa yang kamu sampaikan tadi kan belum disampaikan kepada orang tua. Adakah kamu rencana untuk menyampaikan secara detail tentang pendidikan di SMK, termasuk tidak hanya jurusan biaya tadi? Iya, saya punya rencana. Oke, Brina berharap kamu mengumpulkan banyak data tentang biaya, kemudian habisnya apa, prakteknya berapa. Kalau bisa itu datanya real dari orang di sekitar kamu, mungkin kakak kelas itu ditanya. Misal deket kayak di SMK di sekitar kamu tanya biayanya 1 bulan harus habis berapa SPP-nya, kemudian biaya prakteknya itu di mana, biaya hidupnya bagaimana. Itu kalau kamu sudah memiliki data secara detail, nah nanti bisa disampaikan kepada orang tua, kan kayak gitu. Nah, nanti kamu akan mencoba menyampaikan kepada orang tua kapan? Secepatnya saya akan bilang ke orang tua. Secepatnya itu kapan? Ada patokan waktu enggak? Iya, kalau rencana saya tuh kalau waktu habis orang tua sudah santai seperti itu, saya akan menyampaikannya sebentar lagi ya, kayak misalnya habis pulang sekolah ini atau besok seperti itu. Oke, berarti kamu menyusun suatu rencana bahwa besok kalau enggak nanti ketika suasananya sudah santai, orang tua juga santai, kemudian kamu berusaha untuk menyampaikan, ya kan? Sudahkah kamu memiliki data secara detail? Kan rencanamu kan besok kalau enggak hari ini. Iya, belum. Nanti saya mau mencari informasi lagi yang detail. Ya, itu kepada siapa? Kepada kakak kelas dan atau melalui gurunya langsung dari SMK-nya. Oke.
Jadi apakah punya kenalan guru SMK yang sekolah kamu tuju, Punya. kakak kelas? Iya, punya. Nanti data-data itu bisa kamu lengkapi, kemudian disampaikan kepada orang tua. Kira-kira jika sudah kamu sampaikan data-data tentang biaya, respon orang tua bagaimana? Mungkin respon orang tua lebih mendukung saya untuk ke SMK. Kan saat ini pasti kamu sebagai anak tahu kondisi keuangan tentang keluarga kamu yang awalnya mungkin suatu ketakutan orang tuamu kalau sampai tidak selesai ya. Iya. Terus kebetulan nanti ini data-data tentang biaya kamu punya, sehingga punya data tentang biaya, sehingga nantinya harapannya orang tuamu akan setuju dan akan yakin. Pasti kamu sebagai anak tahu kebutuhan dari orang tua tentang keuangan. Kira-kira mampu nggak orang tuamu untuk membantu kamu nanti menyelesaikan tugas-tugas atau apa? Mampu. Dan pasti akan setuju. Iya, setuju pasti. Oke, berarti kamu sudah menyusun rencana bahwa rencananya akan menyampaikan kepada orang tua yang sebelumnya kamu harus mendapatkan data-data secara lengkap tentang biaya seperti itu, ya? Iya, Bu. Ya, ada rencana lain? Tidak ada. Itu yang orang tua yang kurang setuju itu bapak atau ibu? Yang kurang setuju itu ibu. Ibu. Karena ibu takutnya kalau nanti banyak ya biayanya. Iya. Lah kalau bapak? Kalau bapak setuju dengan saya di SMK. Karena bapak tahu proyeknya lulusan dari SMK itu untuk apa ya? Iya. Seperti itu. Iya. Berarti dari apa yang sudah kita rencanakan tadi bersama, kamu sudah bisa memutuskan kapan akan memulainya, ya kan? Iya. Terus setelah itu kamu akan menyusun rencana. Terus selanjutnya, apakah kamu akan datang lagi untuk menemui Bu Rina? Kalau nanti orang tua saya belum setuju, saya akan menemui Bu Rina lagi untuk menyampaikan. Ya, berarti nanti misal orang tua kamu masih belum yakin atau bagaimana, apa butuh informasi tentang biaya di SMK, jadi nanti bisa menghubungi Bu Rina atau Bu Rina bisa ke rumah kamu untuk menyampaikan. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Untuk pertemuan, apakah kamu akan merencanakan pertemuan kembali dengan Bu Rina? Iya. Kapan itu? Setelah saya berbicara kepada orang tua. Oke, tadi kamu merencanakan ketemu dengan orang tua itu kalau nggak hari ini besok. Iya. Berarti ketemu untuk menemui Bu Rina kapan? Besok lusa atau besok gitu. Kalau enggak ya pas ada pertemuan yang mempertemukan tadi Bu Rina gitu. Oke, boleh. Nanti yang penting kita buat jadwal dulu ya. Iya. Jadi nanti Bu Rina kita bisa di waktu yang pas, kamu tidak sedang pelajaran, kemudian Iya. Bu Rina tidak ada kelas, seperti itu ya. Iya, Bu. Setelah kamu menyampaikan ini kebingungan tadi, yang kamu rasakan saat ini bagaimana? Saya lebih percaya diri buat bicara pada orang tua. Ya, nanti silakan untuk dicoba, rencananya segera dilakukan dan jangan lupa untuk disampaikan kembali pada Bu Rina ya. Nah, ini nampaknya sudah bagaimana? Ya sudah. Nanti bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya Iya, berarti. iya, Bu. Ya. Terima kasih. Iya.